Sekali lagi, wahyu Imam Mahdi ini atau wahyu Ratu Adil ini adalah wahyu kepemimpinan dunia. Yang mengatakan adanya suci-sucine Damar Sesongko, suci-sucine Ruh Kudus, suci-sucine Nur Muhammad juga baru saya. Tujuan munculnya Imam Mahdi tertumpu di bumi Nusantara. Kemungkinan di bumi Nusantaranya mana adalah di bumi atau di Pulau Jawa. Tapi Pulau Salamulyo atur bagya wisuka Nusantara. Om wilahing jati nuhuni hajat-hajati leluhur Nusantara tabe uluk salamulya. Saya ingin mengulas, bermaksud ya, bukan keinginan, bermaksud mengulas bahwasanya yang menjadi sawat ombal-ambil dalam berbagai kepercayaan, berbagai agama taruhlah, dan kepercayaan yang saya maksud adalah munculnya Ratu Adil atau Imam Mahdi atau Isa turun kembali. Nah, ini yang diharap-harapkan oleh para kepercayaan tertentu, termasuk agama dan kepercayaan tertentu di tingkat dunia. Nah, lalu saya akan menguraikan yang bahwasanya mengapa kok terjadi yang demikian? Mengapa, mohon maaf ya, tidak ada cerita Nabi Elias turun kembali, tapi Isa turun kembali. Dan rata-rata disebutnya bukan Nabi Isa, tapi Isa turun kembali. Lalu mengapa yang beredar di masyarakat atau yang sering kedengaran di masyarakat itu bahwasanya kelak akan ada Ratu Adil, ya itu kalau di masyarakat Jawa khususnya, lalu atau Nusantara. Lalu kalau di belahan Saudi Arabia adalah ada nubuat munculnya Imam Mahdi. Sekali lagi ada nubuat munculnya Imam Mahdi. Lah saya secara perlahan dan sesuai keyakinan saya boleh dong punya keyakinan yang bahwasanya sesuai pemantauan kewahyuan ini adalah kewahyuan tingkat dunia ya, yang namanya wahyu Imam Mahdi yang saya maksud atau wahyu Ratu Adil. Kan konon ceritanya itu akan menjadi pancering jagat, kiblateng bawono, atau suri tolada bangsa-bangsa di muka bumi ini. Otomatis tentunya itu adalah sama juga kelasnya ini adalah wahyu kepemimpinan dunia. Sekali lagi, wahyu Imam Mahdi ini atau wahyu Ratu Adil ini adalah wahyu kepemimpinan dunia, termasuk juga wahyu Ratu Adil atau wahyu Isa turun kembali atau wahyu Imam Mahdi ini yang saya maksud adalah wahyu kepemimpinan dunia. Dan sesuai perjalanan spiritual saya dalam melaju ke arah itu, artinya memantau bagaimana ini akan terwujud atau tidak. Taruhlah saya memantau perjalanan dari tahun 87 yang meninggalkan rumah itu tahun 94 sampai dengan sekarang, taruhlah rumah pun hanya untuk tempat singgah. Saya masih memantau terus. Saya akan menyampaikan yang bahwasanya wahyu Imam Mahdi atau wahyu Isa turun kembali atau wahyu Ratu Adil ini adalah wahyu kepemimpinan dunia. Dan lalu saya meyakini siapa saja kok ada cerita yang sana itu Imam Mahdi, Isa turun kembali, yang sebelahan orang Kristen lah secara jujur itu meramalkan Isa akan turun kembali dan menata bumi, yang sementara di Nusantara ini adalah akan ada Ratu Adil. Lah saya pernah membuat konten bahwasanya ada Kama Terima dan Kama Kudus. Sekali lagi, ada Kama Terima dan Kama Kudus. Kama Kudus itu adalah turunan daripada Sayyid Anwas. Kalau Kama Terima ini adalah turunan dari
Sayyid Anwar. Sayyid Anwar dan Sayyid Anas adalah putra Kanjeng Nabi Sis, atau ada yang menyebut Sang Hyang Sis, ya. Sang Hyang Sis atau Nabi Sis. Lah, ini punya turunan, yang satu Sayyid Anwas, yang satu Sayyid Anwar. Sayyid Anwar menurunkan kama trima yang otomatis tidak punya panutan manusia, seperti panutan yang saya maksud adalah bukan orang beragama tapi beriman. Sekali lagi, bukan orang yang ngagung-ngagungke kepada agama atau memuja seseorang, memuji seseorang ya untuk sebagai panutan, namun yang sukma sebagai panutannya, atau sukma pada masing-masing manusia sebagai panutannya. Lah, ini taruhlah baru saya mengatakan hal yang demikian, ya mungkin yang mengatakan adanya suci-sucine Damar Sesongko, suci-sucine Ruh Kudus, suci-sucine Nur Muhammad juga baru saya, karena saya bukan berdasar kepada buku, tapi berdasarkan kepada lelaku. Lah, kali ini saya menyampaikan bahwasanya hasil rapat daripada Kama Kudus dan Kama Trima yang, mohon maaf, sesuai pemantauan saya, sesuai dengan pemantauan spiritual saya, karena sana telah ada 2 orang yang gayuh wahyu. Nah, ini kaitannya dengan besok saya akan dalang nitise wahyu Ratu Adil, atau nitise wahyu Imam Mahdi, atau nitise wahyu Isa turun kembali, ya. Karena di belahan sana yang saya maksud adalah turunan Sayyid Anwas telah pernah ada 2 orang dan pernah membuat panutannya yaitu kitab-kitab, dan orang-orang tertentu seperti Nabi Isa umpamanya adalah panutan orang Kristen, Nabi Muhammad adalah panutan orang Islam. Lah, karena dulu yang pernah nggayuh, saya meyakini Nabi Isa secara singkat pernah nggayuh tumuruneng wahyu Ratu Adil, atau pernah nggayuh jadi Ratu Adil. Dan lalu, ya mohon maaf, Kanjeng Nabi Muhammad juga pernah gayuh menjadi Imam Mahdi atau pemimpin tingkat dunia. Sehingga di situ disebutkan adalah suci-sucine Ruh Kudus, suci-sucine Nur Muhammad. Lah, ini adalah 2 kata yang sebagai bukti bahwasanya kalau Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad dan Kanjeng Nabi Isa pernah gayuh menjadi pemimpin tingkatan dunia, namun atau ingin menata dunia dengan yang seadil-adilnya, namun belum tercapai. Lah, lalu kalau turunan Sayyid Anwar baru sekali yang gayuh itu adalah Damar Wulan ketika menjadi Raja Majapahit, ya. Damar Wulan ini makanya disebut wahyu suci-sucine Damar Sesongko. Nah, ini adalah 3 orang yang saya maksud pernah gayuh menata dunia dengan seadil-adilnya adalah 3 orang. 1 Kanjeng Nabi Isa, 2 Kanjeng Nabi Muhammad, yang ketiganya di tanah Jawa, ya, termasuk cukup terlambat pada masa Majapahit, berarti tahun 1500-an itu Damar Wulan atau Damar Sesongko lalu menjadi Raja Majapahit yang terakhir. Lah, ini kasunyatanya ya monggo dipun cross check sendiri sesuai dengan perjalanan spiritual. Kalau mungkin menurut pahamnya masing-masing dengan cara istikharah atau dengan cara yang bagaimana, monggo saja. Menurut keyakinan saya boleh punya keyakinan bahwasanya 3 orang yang pernah gayuh menjadi pemimpin dunia yang seadil-adilnya adalah 1 Kanjeng Nabi Isa, 2 Kanjeng Nabi Muhammad, 3 Damar Wulan atau Damar Sesongko yang selanjutnya menjadi Brawijaya yang kelima atau Brawijaya yang terakhir. Namun semua ini belum tercapai. Lah, dalam kali ini saya menyampaikan dengan kata lain, tujuan munculnya zaman adil ini tertumpu di Nusantara. Sekali lagi, tujuan memunculkan pemimpin yang adil karena mupakatan dari para Sang Hyang, para leluhur di sana, ini adalah turunnya akan di bumi Nusantara. Nusantaranya mana? Kemungkinan besar adalah di tanah Jawa, kemungkinan besar. Lah, ini tergantung nanti bagaimana kita juga, karena apa? Sekelas Damar Wulan saja itu belum sampai kepada tujuan yang menata dunia baru, ya. Sekelas Soekarno saja belum sampai kepada tujuan menata dunia baru dengan Pancasila. Lah, ini kewajiban kita seksama, ya. Artinya saya menyampaikan bahwasanya pada kali ini yang jelas
3 orang yang pernah gayuh dari Nabi Isa, dari Kanjeng Nabi Muhammad, itu saja masih hanya menumbuhkan nubuat atau ramalan akan micilnya Imam Mahdi atau akan munculnya Imam Mahdi. Lalu Damar Wulan hanya menubuatkan, taruhlah yang dilanjutkan oleh Pujangga Ranggawarsita akan munculnya Ratu Adil. Nah, ini kasunyatan bahwasanya semua itu berdasarkan hasil rapat dari leluhur, hasil rapat dari para leluhur semua, dari mulai Gelaring Jagat. Saya meyakini bahwasanya tujuan munculnya Imam Mahdi tertumpu di bumi Nusantara. Kemungkinan di bumi Nusantaranya mana adalah di bumi atau di Pulau Jawa. Lah, namun demikian tergantung kepada kita dalam melakoni, karena apa? Tuntase jongko itu harus ada yang jumangka. Sekali lagi, tuntase jongko Joyoboyo harus ada yang jumangka. Lah, manakala kita teledor atau kita lalai dalam melakoni hajat-hajat leluhur Nusantara, niscaya ini juga akan mundur mungkin sekian dekade lagi atau sekian waktu lagi, mungkin bisa puluhan tahun, mungkin bisa ratusan tahun. Kalau saya meyakini, manakala ini tidak segera termunculkan, niscaya paling enggak akan 100 tahun lagi mundur. Lah, untuk itu saya meyakini karena Wahyu Ratu Adil ini adalah, atau Wahyu Imam Mahdi ini, atau Wahyu Isa turun kembali ini, dari hasil rapat seluruh leluhur ini, leluhur awal ya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang lah, secara singkat telah diputuskan akan turun di Tanah Jawa. Saya meyakini bahwasanya Tanah Jawa ini atau Nusantara ini menjadi tumpuan wahyu kepemimpinan dunia. Saya rasa demikian. Terima kasih.